Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ripa, kelas NR3, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan nomor NIM 1862050196. Mata kuliah Profesi Keguruan, dosen pengampu Ibu Roza Yanita SPD MPD. Di sini saya akan menerangkan tentang macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Impression atau kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajiban dengan layak dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 35 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari isi, standar proses, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan, standar pembiayaan yang harus ditingkatkan secara berkala dan berencana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru menyebutkan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal. Guru sebagai learning agent, agen pembelajaran, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesional. Kompetensi kepribadian. Kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi yang pertama, kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bangga menjadi seorang guru serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Lalu kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Lalu kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Lalu, kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Yang selanjutnya, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, iman dan takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara
memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Lalu, melakukan rancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti penerapan teori belajar dan pembelajaran memahami landasan pendidikan. Menentukan strategi pembelajaran didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran kondusif. Yang selanjutnya, merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode melakukan analisis, evaluasi proses dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. Lalu mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi sebagai potensi peserta didik. Seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademi dan non-akademi yang mereka miliki. Ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi guru selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial meliputi yang pertama, memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Lalu, guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empati, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Lalu guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. Dan guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi guru yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi, kurikulum mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan penguasaan struktur serta metodologi keilmuannya. Lalu, kompetensi profesional meliputi yang pertama, penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Yang selanjutnya, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pembelajaran atau bidang yang dikuasai. Lalu, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Yang selanjutnya, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Yang terakhir, menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Menurut Sudarmanto, 2009, kompetensi adalah
atribut untuk melakukan sumber daya manusia yang dapat memiliki kualitas baik dan unggul. Atribut tersebut meliputi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian atau karakteristik tertentu. Begitulah pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang macam-macam kompetensi yang harus dimiliki guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.